Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Berdasarkan data dari Jabar Express ya, polemik pembangunan Gedung Serbaguna atau GSG di Arca Manik sebagai tempat ibadah umat Katolik kian memanas ya. Sejumlah warga menolak kegiatan ibadah yang dilakukan jemaat Gereja Santo Yohanes Rasul di gedung tersebut. Wow, gila banget ya. Yang saya bingung itu ya, kenapa sih di Konoha harus punya izin pembangunan rumah ibadah? Bukannya kita satu negara ya, kecuali misalnya nih ada orang utopia misalnya, atau orang luar yang orang Singapura misalnya, negara lain deh bikin rumah ibadah di negara kita. Ya wajar mereka harus punya izin. Tapi kan kita kan satu negara. Kenapa sih satu negara harus ada izin? Saya juga bingung ya. Kok bisa ya kita satu negara itu tapi harus ada izin pembangunan rumah ibadah? Terus peran pemerintah di mana? Kalau misalnya ada yang mengatakan ya harus izin dong ya terhadap warga sekitar dan sebagainya. Nah, kalau warga sekitarnya semuanya mabuk agama gimana? Kalau warga sekitarnya intoleran semua gimana? Kalau warga sekitar semua terpapar radikalisme gimana? Kalau warga sekitar semua SDM rendah gimana? Kalau warga sekitar itu pemikirannya itu julid gimana? Kalau warga sekitar itu pemikirannya itu iri dengan agama lain gimana? Kalau warga sekitar itu sudah punya sentimen dengan agama lain gimana? Coba saya nanya yang nonton video ini, peraturan harus izin ke warga setempat itu masuk akal atau tidak? Coba mari kita berpikir sejenak dulu ya. Apakah itu masuk akal atau tidak? Menurut saya itu sangat tidak masuk akal. Kecuali kita beda negara ya. Misalnya nih orang Timur Leste bikin gereja misalnya di Bandung, ya harus ini dong. Harus ada izin, kan beda negara. Kita kan sudah berjanji ya. Waktu Konoha merdeka sudah berjanji satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Dan kita sudah berjanji tidak ada yang namanya mempersoalkan masalah agama. Kan dari awal sudah seperti itu, sudah sepakat waktu baru merdeka. Kalau misalnya seperti ini, ya mending bikin negara baru sendiri aja deh. Kalau misalnya harus melarang-larang orang lain ibadah misalnya, melarang-larang orang lain mendirikan rumah ibadah dan sebagainya, terlepas izinnya atau tidak, ya mending bikin negara sendiri aja. Ya, pisah aja dari Konoha. Bikin negara sendiri tuh. Bikin negara agama sendiri daripada nyusahin orang lain ya kan. Ya, aduh kesel saya. Mungkin di antara sahabat yang nonton video ini berpikir saya sangat sensi gitu kalau misalnya ada agama Kristen diginiin. Enggak, agama Hindu juga kalau diginiin saya marah. Agama Islam sekalipun kalau diginiin saya marah. Ya, agama lain sekalipun kalau diginiin marah. Agama Buddha juga diginiin saya marah. Jadi jangan berpikir bahwa saya hanya membela satu agama tertentu. Enggak, saya hanya membela kebenaran. Bayangkan ya, di zaman penjajahan Belanda sekalipun tidak pernah yang namanya seperti ini. Nggak pernah misalnya kau mendirikan rumah ibadah harus ada izin ya. Belanda mengeluarkan peraturan seperti itu, nggak pernah. Kalau lo mau ibadah sok aja, nggak jadi masalah. Kalau mau ngapain juga sok aja jadi masalah, asal jangan mengganggu ya. Kalau mengganggu itu jadi masalah ya, asal jangan mengganggu aja. Jadi saya melihat ya, yang menjajah itu sebenarnya siapa sih? Belanda apa warga Konoha? Saya tuh bingung ya. Sebenarnya yang menjajah itu siapa sih? Belanda apa warga Konoha? Zaman Belanda sekalipun ya, zaman penjajahan yang kita kata-katain Belanda itu penjajah ya. Walaupun Belanda saya tidak dukung ya, saya tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Belanda. Tapi pada saat Belanda menjajah Konoha itu tidak pernah yang namanya harus ada izin rumah ibadah. Kalau rumah ibadah itu dipersekusi, dibubarin pasang, nggak pernah seperti itu. Jadi ini kan semacam keanehan ya. Padahal kan kita sudah berjanji bersatu menjadi suatu negara ya. Kok gini? Kita tuh sama-sama mengusir penjajah ya. Orang-orang Kristen juga ada yang korban coy. Patimura, Sisingamangaraja, orang-orang non-muslim juga ada yang korban coy. Jadi jangan berpikir bahwa yang korban itu waktu mengusir penjajah itu yang beragama mayoritas di Konoha. Saya sangat sering ya mendapati komentar-komentar, oh kalau nggak ada agama mayoritas di Konoha, Indonesia nggak bakal merdeka dan sebagainya, bla bla bla.
Jadi kalimat seperti ini menurut saya itu nothing ya, kosong, isinya kosong. Kenapa? Kalau kita mengatakan bahwa kalau nggak ada agama mayoritas di Konoha, Indonesia nggak bakal merdeka ya. Di luar negeri ya, bayangkan seperti Korut misalnya, kalau nggak ada komunis di sana nggak bakal merdeka tuh. Kalau nggak ada ateis di sana nggak bakal merdeka mereka. Sama seperti di Korea Selatan ya, kalau misalnya nggak ada agama Kristen di sana nggak bakal merdeka. Kalau nggak ada orang-orang Konghucu di Vietnam nggak bakal merdeka mereka. Di Thailand juga seperti itu, di Filipina juga seperti itu. Jadi jangan selalu mengglorifikasi bahwa karena agama kita merdeka dan sebagainya. Jangan seperti itu, kekanak-kanakan. Setahu saya ya, agama Islam zaman dulu itu ya, zaman waktu pertama kali disebarkan di Nusantara, zamannya Wali Songo, agama Islam itu sangat-sangat toleransi. Apa karena saat itu masih minoritas ya? Saat itu kan agama Islam masih minoritas kan. Mayoritas itu agama Hindu dan agama Buddha. Ya, bayangkan menyebarkan agama aja menggunakan pewayangan. Kurang humanisme apa coba? Butuh effort yang luar biasa ya. Menggunakan pendekatan apa? Pendekatan yang sangat lembut. Tidak ada yang namanya bubarin paksa. Gak ada seperti ini. Jadi kalau nenek moyang kita melihat ya, zaman sekarang umat daripada agama mayoritas di Konoha kelakuannya, mereka bisa marah-marah. Dulu mah nggak seperti itu, perjanjiannya nggak seperti itu. Dulu kan agama Muslim ini diharapkan membangun Konoha menjadi negara maju. Ini adalah jawaban. Ini lebih baik daripada agama sebelumnya. Tapi kok jadi seperti ini? Ya, saya juga ngelihat ya, kok kita itu nggak ada rasa nasionalisme ya. Udah terkikis kali ya. Kok kita itu rasanya itu kayak rasa keagamaan ya. Jadi gini guys, jangan bodoh-bodoh amat ya. Sebenarnya warga menolak izin ya atau mempersulit izin itu sebenarnya karena mereka sentimen ya. Karena dalam hati mereka itu sebenarnya nggak mau, itu aja sih sebenarnya. Izin itu dalam kurung ya, dalam kurung. Gue nggak mau lu bangun rumah ibadah di sini. Itu tuh artinya sebenarnya. Kalau menolak izin atau mempersulit izin harus minta tanda tangan. Itu artinya gue nggak mau lu bangun ibadah di sini. Gue nggak mau atau gue khawatir umat gue nanti kesedot terhadap umat lu. Ya, bahkan guru Gembul pernah mengatakan salah satu yang bikin murtad ya, atau yang bikin banyak orang jadi ateis, agnostik adalah kejadian-kejadian seperti ini. Bubarkan rumah ibadah. Apaan izin? Orang satu negara kok, kecuali beda negara. Ya, pemerintah di mana? Pemerintah takut ya. Takut nggak dipilih nanti 2 periode kan. Pemerintah gimana? Takut terjadi konflik. Hal-hal seperti ini masih terjadi di Konoha. Orang lain ya sudah pergi ke alam semesta, sudah mencari di mana titik alam semesta ini, di mana ujung alam semesta. Apakah ada kehidupan baru di alam semesta? Apakah kita bisa hidup di planet-planet baru? Apakah kita bisa hidup di Mars dan lain sebagainya? Mereka sudah berpikir seperti itu, tapi di Konoha masih ributin masalah agama, masih ributin masalah izin tai kucing. Kesel gue. Bukannya kita dari awal itu sudah sepakat ya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, Konoha ini dulu mau dijadikan negara agama ya. Cuman Nonis dulu komplain nggak mau kalau Konoha ini mau jadikan negara agama. Ya kita nggak akan mau gabung ya. Nah, kenapa saat itu agama mayoritas di Konoha nggak kekeh gitu? Ya udah kalau kalian mau pisah dari kita, sok, nggak jadi masalah. Harusnya kan seperti itu, ya kan, daripada kesepakatan awalnya diingkari. Ini kan mengingkari kesepakatan awal. Sebelum Konoha itu mendirikan negara ya, negara seperti sekarang ini, Konoha sudah sempat menjadikan negara agama. Cuman kalau nggak salah ada seorang pemuka agama Nonis ya dari Maluku, kalau nggak dari Ambon ya, atau dari tanah Batak ya, orang-orang Katolik. Mereka komplain, kalau kalian mendirikan negara agama, kita akan pisah nih. Jadi dari awal sebenarnya ini sudah jadi polemik ya waktu mendirikan negara Konoha ini. Cuman sekarang keulang lagi, terus berulang-ulang, hampir tiap bulan ya.
seminggu sekali kayaknya. Jadi menurut guru gembul ya, orang yang murtad di Konoha itu, orang yang jadi ateis, agnostik itu tiap tahun bertambah. Ya kalau misalnya Anda mengatakan, oh lihat tuh Richard Lee, oh lihat tuh Deddy Corbuzier, oh lihat tuh Felix Xiao, mereka menganut agama kita nih, agama mayoritas di Konoha. Ya itu satu guys, satu ya. Nih satu orang nih pindah ke agama mayoritas di Konoha. Yang diam-diam bisa aja ribuan. Tutup mulut. Orang yang beneran mau pindah serius, mau pindah agama itu, mereka nggak akan gembor-gemborkan. Bisa aja KTP-nya masih tetap KTP mayoritas, tapi hatinya ya mereka belajar ke yang lain gitu. Hatinya nggak ke agama yang mayoritas di Konoha lagi. Ya. Jadi kalau ada anak-anak muda ngelihat seperti ini, apa nggak malu gitu? Bubarin paksa. Kenapa sih nggak fokus aja ke agama masing-masing ya? Kecuali mereka ngeganggu gitu. Misalnya dikasih toa keliling ya, keliling bangunan itu, keliling gereja misalnya. Dikasih toa berjejer 20 misalnya. Terus kalau misalnya lagi ibadah suaranya menggelegar kemana-mana ya, bisa bikin orang pusing ya, mengganggu orang lagi belajar. Ini kan indoor, bayangkan coba, indoor guys, indoor. Jadi saya tuh bingung ya, agama muslim zaman dulu itu, sekali lagi saya katakan, nggak seperti itu. Waktu pertama kali disebarkan itu sangat humanis, sangat toleransi ya. Kalau nggak toleransi, nggak humanisme, nggak bakalan diterima oleh nenek moyang kita, nggak bakalan mau nganut agama mayoritas di Konoha zaman dulu, nggak bakal mau. Justru karena sangat toleransi. Jadi sungguh jauh berbeda ya bagikan bumi dan langit antara dulu dengan sekarang ini. Saya nggak tahu apakah yang bubarin itu agama muslim atau tidak, saya nggak tahu. Pokoknya saya tuh bingung ya, kenapa zaman dulu, ya. Satu kesel ya kalau udah bahas seperti ini. Kenapa saya bahas seperti ini? Karena banyak di kolom komentar yang minta bahas tentang pembubaran gereja di Arca Manik ini. Bayangkan ya, di daerah Bandung ya, daerah yang dihuni oleh orang-orang yang terpelajar, bisa terjadi seperti ini. Kenapa sih? Kenapa harus sentimen gitu? Kenapa agama mayoritas di Konoha harus sentimen dengan agama Kristen? Padahal kan kalau boleh jujur, masih sama-sama agama Abrahami kan, agama Samawi kan. Banyak yang protes kalau saya mengatakan seperti ini. Nabi Musa yang disembah oleh agama Yahudi itu sama dengan Nabi Musa yang disembah oleh agama Kristen dan yang disembah oleh agama mayoritas di Konoha. Emang Nabi Musa itu ada 3? Enggak kan? Nah, Tuhannya Nabi Musa dalam agama Yahudi, agama Kristen, dan agama mayoritas di Konoha, itu kan Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang kita sembah kan? Tuhan yang disembah oleh agama Abrahami kan, agama Samawi kan. Lalu kenapa kita harus membenci gitu agama Kristen? Kenapa kita harus sentimen gitu? Sampai kapan kita harus curiga gitu? Curiga terhadap agama lain, curiga terus. Buktinya tuh, menurut data ya, Guru Gembul mengatakan orang yang murtad, orang yang jadi agnostik, ateis, banyak semenjak ada penggusuran rumah ibadah seperti ini. Kenapa sih kalian pada takut gitu? Saya mau nanya sama umat daripada agama mayoritas di Konoha, kenapa sih kalian takut gitu? Nanti agama mayoritas di Konoha jadi minoritas, takut banget gitu. Lagian kan agama kan nggak menjamin kita masuk surga. Yang menjamin masuk surga itu kan kelakuan kita. Kenapa kita dalam beragama itu tidak fokus pada introspeksi diri? Ya, harusnya introspeksi diri. Ya, kita harus fokus pada internal, jangan fokus pada eksternal. Kenapa kita harus fokus pada eksternal? Ini kan namanya eksternal, agama orang lain kita gangguin. Perizinan itu kan sebenarnya dalam kurung itu mempersulit ya. Satu negara loh, bayangkan. Nggak ada seperti ini negara di dunia, nggak ada. Di negara lain tidak ada seperti ini. Cuman ada di Konoha. Zaman penjajahan sekalipun ya, nggak ada seperti ini. Jadi sebenarnya yang menjajah kita sebenarnya ya rakyat kita sendiri ya. Pemerintah kita sendiri, pemerintah diem. Kenapa pemerintah diem? Karena ini hal yang sangat sensitif. Takutnya dia nanti dicap apa? Dicap
orang yang tidak berpihak pada agama mayoritas. Oh, kamu melarang-larang ini, kamu berpihak pada agama minoritas. Oh, kamu kafir. Jadi kalau boleh jujur ya, banyaknya orang nggak peduli dengan agama, nggak peduli dengan ya seperti ini ya. Ini yang mempengaruhi. Ya, bagaimana mau peduli dengan agama? Coba orang beragama seperti itu reseh, rusuh. Harusnya kan beragama itu mencari ketenangan. Banyak orang berpikir ya di Konoha, daripada harus menggusur rumah ibadah orang lain, bubarin, paksa dan lain sebagainya, lebih baik saya nggak usah beragama sekalian. Banyak orang Konoha seperti itu, makanya banyak jadi agnostik. Jadi kalian jangan menutup mata gitu, jangan menutup telinga rapa-rapa. Harusnya fokus dong, fokus pada agama kita, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki internalnya, memperbaiki kualitasnya. Jangan fokus pada agama lain gitu, dikit-dikit nyalahin agama lain, dikit-dikit nyalahin agama lain. Ngapain sih kita nyalahin agama lain? Apa urusannya kita nyalahin agama lain? Lagian kan agama Kristen tuh indoor guys, gak bakalan tiap hari ribut ya, gak bakalan teriak-teriak tiap hari, gak bakalan teriak-teriak tiap hari, cuma sekali seminggu doang, itu juga indoor. Jadi sebenarnya ya yang menghancurkan Konoha itu ya orang-orang seperti ini. Jadi kalian tuh jangan selalu ngata-ngatain, yang menghancurkan agama kita itu, yang menghancurkan agama kita itu agama lain. Enggak, kalian sendiri yang menghancurkan agama kalian sendiri itu, dan menghancurkan negara juga. Kalau seperti ini terus kan akan banyak orang yang minta merdeka. Provinsi-provinsi di Konoha akan banyak yang minta merdeka. Kalau seperti ini terus, perizinan rumah ibadah dipersulit. Ya apa bedanya kita dengan bikin bangun negara sendiri ya? Tapi saya tidak nyuruh yang terpilih untuk bangun negara sendiri ya, gak ada bedanya kan. Coba bayangkan pembangunan rumah ibadah dipersulit ya, mending bikin negara sendiri, bikin pisah dari Konoha kan gitu ya, pemikiran-pemikiran dari provinsi-provinsi yang di Konoha, terutama yang minoritas. Kalau kalian nggak mau gitu, misalnya pembangunan gereja di daerah kalian, atau pembangunan vihara, pembangunan kelenteng apa segala macam, bikin negara sendiri aja deh, bikin negara sendiri aja ya, bikin negara agama tuh ya, biar kita lihat apakah kalian perang saudara, apakah kalian konflik seperti Afghanistan, Irak ya. Bikin negara sendiri aja, mending kayak gitu aja dah ya, daripada ribut-ribut kayak gini, ngaco. Satu negara tapi tiap hari ribut ya, tiap hari ribut, bubarkan. Apaan sih? Sampai sekarang di Cilegon juga nggak bisa bangun gereja tuh, padahal kita masuk satu negara. Jadi jangan-jangan saya berpikir ya, warga Konoha itu nggak berpikir kita itu satu negara, nggak. Mereka hanya menganggap satu negara itu adalah agama mereka itu sendiri ya, satu agama mereka. Lagian kalau di Konoha ini satu agama misalnya 100% ya, agama mayoritas di Konoha 100%, emang bisa terhindar dari yang namanya konflik? Enggak, tetap ada yang namanya konflik. Bayangkan beda penafsiran ya, beda mazhab sekalipun bisa ribut kok. Jadi jangan terlalu naif gitu, jangan terlalu pendek berpikirnya. Orang lain sudah berpikir sampai ke alam semesta, kita masih ngeributin ya, mengeributin rumah izin ibadah. Astaga, gila banget. Sebenarnya serbaguna ini ya, yang dialihkan menjadi gereja itu sudah digunakan sejak 1980-an. Bayangkan, tahun 80-an sudah digunakan. Tapi kenapa sekarang dipersoalkan? Sudah dari dulu digunakan, tapi kenapa sekarang dipersoalkan? Apakah karena sekarang ini sudah banyak orang yang radikal gitu? Apakah sekarang ini sudah banyak orang yang mau agama gitu? Apakah zaman sekarang ini sudah banyak orang yang mau mendirikan negara agama gitu? Ya kan? Jadi level pertama daripada radikal itu adalah ya seperti ini. Ini level pertama. Ya, awalnya dimulai dengan apa? Dimulai menganggap bahwa agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci. Jadi semua ini berawal dari apa? Berawal dari egosentris. Berawal dari yang menganggap bahwa agamanya yang paling benar, agama yang paling suci, sehingga mereka menyesatkan agama lain.
awalnya fondasinya dari sini nih. Jadi susah ya, sangat susah zaman sekarang ini menyadarkan, terutama anak-anak muda. Anak muda juga sudah banyak kok terpapar radikalisme. Bayangkan 33 juta orang yang terpapar radikalisme di Konoha. Bayangkan 33 juta orang. Menurut data dari mana? Data dari BNPT. Kalau mereka membentuk suatu negara ya, sudah bisa banget ya. Singapura aja nggak sampai segitu banyaknya, sudah bisa bikin negara baru. Bayangkan 33 juta orang ini. Jadi kadang saya berpikir ya, gimana kalau yang 33 juta orang-orang yang radikal ini, yang terpapar radikalisme ini, yang mabuk agama ini, dikumpulkan satu pulau gitu ya, suruh bikin negara baru ya. Bikin negara aja deh, terserah mau bikin negara apa kalian aman aja? Enggak dong. Sedangkan satu agama ya, bayangkan satu bendera, satu agama, cuma beda aliran aja, mereka bisa ribut bertahun-tahun. Pemuka agama biasanya kalau berdebat dengan pemuka agama lainnya, mereka akan konflik biasanya. Jadi ini bukan permasalahan sepele guys ya, anak-anak muda. Kita harus peduli dengan hal seperti ini. Kalau dibiarkan terus, ini akan menjadikan perpecahan. Sebenarnya yang menjadikan perpecahan itu kita sendiri. Ini sebenarnya asal muasal kenapa suatu negara itu bisa perang saudara, bisa pecah-pecah, bisa merdeka. Kalau minoritas diginiin terus, apa minoritas nggak minta merdeka? Seperti Bali misalnya, seperti Sumatera Utara, Tapanuli misalnya, apa nggak mereka minta merdeka? Jadi jangan seperti itu dong ya. Kita kan udah sepakat ya, dari awal sudah sepakat. Lagian yang meninggal itu bukan ya, waktu memperebutkan kemerdekaan itu, yang meninggal itu bukan hanya dari kelompok mayoritas, minoritas juga. Saat itu nggak ada yang namanya mayoritas minoritas. Kita bersatu tuh lawan penjajah. Ya kalau misalnya kalian mau mendirikan negara agama, mendirikan aja negara agama ya, biar kita lihat. Terserah kalian mau bikin negara agama juga, bodo amat ya. Apa-apaan seperti ini tolol tahu sebenarnya kayak gini. Jadi kenapa semua ini terjadi? Apa yang menjadi permasalahan? Ya kalau boleh jujur, ini sumbernya bisa aja bersumber dari agama itu sendiri. Egosentris, terutama agama Abrahamik. Agama Abrahamik kan punya yang namanya egosentris. Kristen dulu seperti itu sebenarnya, dulu banget ya. Makanya saya mengatakan agama mayoritas di Konoha sekarang ini versi light daripada agama Kristen zaman dulu. Zaman dulu seperti itu, zaman abad ke-8. Makanya Eropa terpuruk. Kristen zaman sekarang sudah berbeda guys. Jadi kalian dulu pada ya agama mayoritas di Konoha, kalian jangan sentimen lagi dengan agama Kristen. Bukan saya ngebelain agama Kristen, karena agama Kristen zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dulu. Bukan seperti yang zaman dulu lagi, zaman abad ke-7, zaman abad ke-6. Enggak seperti itu lagi, beda guys. Kalau zaman dulu ya bisa aja seperti itu. Agama Kristen zaman dulu itu ya seperti itu, egosentris dan sebagainya. Tapi sekarang nggak lagi. Agama Kristen zaman sekarang ini sangat berorientasi pada pendidikan saintifis. Makanya sebenarnya kalau kita perhatikan, lebih banyak sekolah Kristen daripada rumah ibadah Kristen. Bayangkan coba, mereka sudah fokus pada pendidikan, tapi kita ya agama mayoritas di Konoha masih fokus mempersulit perizinan rumah ibadah orang lain. Apaan kayak gitu, ngaco ya, tolol. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Ya begitulah, saya Ray Konoha, salam rasional.